Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai tantangan pembangunan berkelanjutan. Materi ini adalah salah satu series dari pelatihan pembangunan berkelanjutan bersama saya, Hari Susanto, Wideswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Salah satu trending topik pembangunan saat ini yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan untuk dilaksanakan tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Akan tetapi, terdapat banyak tantangan-tantangan yang harus dilalui. Tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang harus kita ketahui, terutama sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kompleksitas pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan dimensi keberlanjutan atau sustainability. Terdapat 3 dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. Sebagai contoh, ketika kita membicarakan dimensi ekonomi, maka topik yang banyak dibicarakan terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana keuntungan ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita ingin membahas terkait dengan dimensi sosial, misalnya saja topik yang banyak dibicarakan yaitu mengenai bagaimana tentang komunitas, tentang bagaimana pendidikan, ataupun standar hidup. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah dimensi lingkungan. Ini tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, kaitan antara 3 dimensi ini, irisan bagian tengahnya atau senternya yaitu sustainability. Kompleksitas inilah yang menjadi tantangan bagi siapapun, terutama kita yang ada di pemerintahan, dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dengan kemiskinan saling berkaitan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, maka kemiskinan harus diatasi, karena ini merupakan 2 circle yang memang sangat berkaitan. Kemiskinan jika tidak diatasi, maka pembangunan berkelanjutan sangat sulit untuk kita peroleh atau kita capai. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan ada banyak sekali faktornya, antara lain terkait dengan pengendalian penduduk, partisipasi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan ini, kemudian kebijakan pemerintah, bagaimana kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, kemudian terkait dengan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya terkait dengan mitigasi bencana. Dan berikutnya adalah terkait dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekarang kita coba ulas terkait dengan bagaimana konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi adalah kunci untuk memahami dari tantangan kebijakan saat ini. Karena sebagian besar kebijakan kita saat ini masih berfokus pada sisi permintaan. Jika kita dapat melakukan analisis konsumsi, maka akan tercipta pola konsumsi. Pola konsumsi akan dapat menceritakan atau menggambarkan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kepuasan, kebutuhan dasar, dan juga aspirasi manusia. Nah, di aspek yang lain adalah terkait dengan bagaimana produksi. Produksi kita memiliki beberapa masalah, antara lain misalkan penggunaan bahan dan proses yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan bahaya kesehatan. Juga bisa saja terjadi inefisiensi produksi yang menyebabkan kerugian sistem dan degradasi lingkungan.
Oleh karena itu, ini perlu kita mitigasi dengan cara melakukan revolusi sistem teknologi ataupun desain cara produksi yang baru, yang bukan hanya dari sisi manfaat ekonomi kita akan peroleh, tapi juga manfaat ekologi dan juga sosialnya. Dan berikutnya adalah aspek distribusi. Masyarakat dengan kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi itu pada umumnya cenderung mengecualikan sejumlah besar orang miskin terkait dengan bagaimana peluang aksesnya terhadap air, sanitasi, perawatan kesehatan misalnya, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh Jakarta? Kita memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk generasi saat ini, namun juga untuk generasi masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.